warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini, saya, Sekar Latifah Firliani, akan sedikit menjelaskan materi mengenai trigonometri. Submateri yang akan saya bahas yaitu meliputi pengertian trigonometri, konsep dasar trigonometri, perbandingan trigonometri, kesamaan sudut berelasi, grafik fungsi trigonometri, identitas trigonometri, aturan segitiga, jumlah dan selisih dua sudut, dan manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi segitiga. Secara harfiah atau secara bahasa, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti tiga sudut dan metron yang berarti mengukur. Nah, itulah alasan kenapa setiap kita belajar tentang trigonometri pasti tidak lepas dari segitiga beserta sudut dan sisi-sisinya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah konsep dasar trigonometri. Materi apa sih yang menjadi prasyarat kita sebelum mempelajari trigonometri? Yaitu adalah materi segitiga siku-siku dan teorema Pitagorasnya. Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Rumus dari teorema Pitagoras adalah sisi miring atau C kuadrat sama dengan jumlah dari kedua sisi segitiga siku-siku yang lain yang dikuadratkan. Ini adalah tabel triple Pitagoras. Kemudian teorema Pitagoras bentuk akar. Rumusnya yaitu ketika kedua sisi segitiga siku-siku memiliki nilai A akar C dan A akar B, maka sisi miringnya adalah A akar B ditambah C. Pembahasan selanjutnya adalah perbandingan trigonometri. Untuk mencari nilai sinus dari suatu sudut pada segitiga siku-siku, rumusnya adalah sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Untuk mencari nilai kosinus adalah cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Untuk mencari nilai tangen adalah tan theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Kemudian nilai perbandingan trigonometri. Ini adalah tabel dari nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Kemudian fungsi trigonometri akan bernilai positif. Untuk kuadran 1 antara nilai 0 derajat hingga 90 derajat adalah semua fungsi trigonometri bernilai positif, baik sin, cos, atau tan. Dan untuk di kuadran 2 antara 90 derajat hingga 180 derajat adalah hanya fungsi trigonometri sin yang bernilai positif. Untuk di kuadran 3 antara 180 derajat hingga 270 derajat adalah hanya fungsi tan yang bernilai positif. Dan untuk di kuadran 4 antara 270 derajat hingga 360 derajat adalah hanya fungsi cos yang bernilai positif. Selanjutnya, relasi sudut. Langkah untuk mencari nilai dari sudut yang berelasi adalah yang pertama, kita pilih acuan, ingin acuan genap atau acuan ganjil. Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan acuan genap, maka fungsi tetap, atau ketika kita mencari sin, maka acuannya akan tetap menjadi sin. Ketika kita mencari cos, maka akan tetap menjadi cos. Ketika kita mencari tan, maka akan tetap menjadi tan. Berbeda dengan ganjil, fungsinya itu berubah. Ketika kita mencari sin, maka acuannya menjadi cos, begitupun sebaliknya. Dan ketika kita mencari tan, maka acuannya berubah menjadi kotangan, begitupun sebaliknya. Meskipun nanti hasil akhirnya adalah sama. Dan setelah kita memilih acuan, langkah selanjutnya adalah kita cek kuadran sudut. Apakah berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Sudutnya bernilai positif atau negatif. Seperti contoh, ketika kita mencari sin 120 derajat, ketika menggunakan acuan genap, maka fungsi akan tetap menjadi sin. Sin 60 adalah sama dengan setengah akar 3. Ketika menggunakan acuan ganjil, sinnya itu fungsinya berubah menjadi cos. Cos 30 sama dengan setengah akar 3.
Selanjutnya, grafik fungsi trigonometri. Ini adalah grafik fungsi sinus, ini adalah grafik fungsi kosinus, ini adalah grafik fungsi tangen. Grafik fungsi sinus itu mempunyai nilai minimal min 1 dan nilai maksimal plus 1. Grafik fungsi kosinus mempunyai nilai minimal min 1 dan nilai maksimal plus 1. Grafik fungsi tangen memiliki nilai minimal min k hingga dan nilai maksimal k hingga. Selanjutnya adalah identitas trigonometri. Untuk rumus identitas trigonometri sinus kosinus tangen itu adalah sama seperti yang tadi, bahwa sinus adalah sama dengan sisi depan per miring, sinus theta sama dengan A per C, kosinus theta adalah sama dengan samping per miring, kosinus theta sama dengan B per C, dan tangen theta adalah depan per samping, A per B. Dan untuk rumus identitas kosekan, sekan, dan kotangen adalah kebalikan dari rumus sinus kosinus tangen. Sekan sama dengan 1 per cos, kosekan sama dengan 1 per sin, dan kotangen sama dengan 1 per tan. Dan tan adalah rumusnya sin per cos. Kemudian untuk rumus identitas trigonometri yang lain adalah sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, rumus sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 adalah didapat dari rumus Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat yang dibagi dengan C kuadrat. Kemudian rumus tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta adalah rumus yang didapat dari sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 dibagi dengan cos kuadrat theta. Dan rumus identitas 1 ditambah kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta adalah rumus identitas yang didapat dari sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 dibagi dengan sin kuadrat theta. Kemudian selanjutnya ada aturan segitiga. Aturan segitiga ini adalah untuk segitiga yang bukan siku-siku. A adalah sisi depan sudut A, B adalah sisi depan sudut B, dan C adalah sisi depan sudut C. Untuk aturan sinus adalah jika diketahui satu sisi dan dua sudut atau dua sisi dan satu sudut di depannya. Rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian untuk aturan kosinus, jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya atau diketahui ketiga sisi segitiga, maka rumus aturan kosinusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Kemudian luas segitiga. Ini adalah luas segitiga jika diketahui alas dan tingginya, maka rumus luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian jika diketahui sisi sudut sisi, maka rumus luasnya adalah setengah AB sin C. Jika diketahui satu sisi dan semua sudut diketahui, maka rumus luasnya adalah setengah A kuadrat sin B sin C per sin A. Jika diketahui sisi, maka rumus luasnya adalah akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, di mana S adalah sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C. Kemudian luas segi N beraturan, misal segi 8 beraturan, maka segi 8 beraturan tersusun atas 8 segitiga sama kaki. Masing-masing segitiga memiliki sudut pusat sebesar 45 derajat. Sehingga luas segi 8 beraturan adalah 8 dikali luas segitiga tersebut, di mana rumus luas segitiga sama kaki adalah setengah AB sin C. Maka rumus luas dan keliling segi N beraturan adalah luasnya sama dengan N dikali setengah R kuadrat sin 360 derajat per N, dan kelilingnya adalah NR akar 2 dikali 1 min cos 360 derajat per N, di mana N adalah jumlah seginya. Kemudian selanjutnya ada jumlah dan selisih dua sudut.
Untuk jumlah dan selisih dua sudut, sin A plus minus B rumusnya adalah sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B, dan cos A plus minus B rumusnya adalah cos A cos B min plus sin A sin B. Untuk trigonometri sudut rangkap sin 2A rumusnya adalah 2 sin A cos A, dan sudut rangkap kosinus adalah rumusnya cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Untuk sudut rangkap kosinus yang lain, untuk sinus kuadrat cos 2A itu adalah sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A, dan kosinus kuadrat adalah cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Untuk trigonometri setengah sudut, sinus setengah sudut adalah sin A sama dengan akar 1 min cos 2A per 2, dan kosinus setengah sudut cos A sama dengan akar 1 ditambah cos 2A per 2. Untuk pembahasan yang terakhir ada manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang navigasi. Tabel trigonometri diciptakan lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk perhitungan dalam astronomi. Trigonometri digunakan dalam geografi dan navigasi. Ptolemy yang digunakan trigonometri pada geografi dan menggunakan tabel trigonometri dalam karya-karyanya. Columbus membawa salinan dari Regiomontanus Ephemeridis Astronomicae pada perjalanan ke dunia baru dan menggunakannya untuk keuntungannya. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian, manfaat yang kedua adalah untuk menentukan tinggi menara, gedung, pohon, bukit, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada digunakan dalam oceanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Selanjutnya yang keempat ada aplikasi trigonometri pada ilmu astronomi. Trigonometri digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian yang kelima ada fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik seperti pada gelombang suara dan cahaya. Dan yang keenam adalah untuk menentukan arah kiblat menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Arah Ka'bah yang berada di kota Mekah yang dijadikan kiblat dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi. Maka untuk menentukan arah kiblat dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola atau spherical trigonometry. Perhitungan dan pengukuran dilakukan dengan derajat sudut dan titik kutub utara dengan menggunakan alat bantu mesin hitung atau kalkulator. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.